Pernah dengar kisah pemberontakan epik dari abad ke-18 di Madura? Kalau belum, siap-siap. Hari ini kita bakal bahas tuntas sosok luar biasa bernama Kelesap, seorang tokoh pejuang legendaris yang memimpin perlawanan besar-besaran melawan pemerintah kolonial VOC dan dinasti penguasa di era 1740-an. Ini bukan sekedar sejarah biasa loh, ini adalah cerita dramatis tentang pemberontakan massal, keajaiban mistis, dan gimana satu orang bisa menjelma jadi simbol perlawanan tak tergoyahkan. Coba bayangin sebentar. Gimana ceritanya sebuah kekuatan raksasa kayak VOC, dengan persenjataan paling modern di masanya, tiba-tiba dibikin kocar-kacir sama seorang anak buangan? Bayangin, sebuah imperium yang seolah tak terkalahkan, tiba-tiba terguncang hebat oleh sosok yang bahkan gak diakui oleh istananya sendiri. Oke, mari kita selami bareng-bareng dari mana sebenarnya kekuatan luar biasa ini berasal. Untuk benar-benar paham kenapa Kelesap ini dipuja banget sama rakyat Madura, kita harus balik ke akar kehidupannya yang jauh dari gemerlap singgasana. Dia ini sebenarnya punya darah biru, tapi justru karena dia memulai semuanya dari bawah, dari luar tembok istana yang megah, dia punya ikatan batin yang super kuat sama penderitaan rakyat jelata. Jadi gini ceritanya, Kelesap itu adalah putra dari penguasa Madura saat itu, Cakraningrat IV. Tapi, karena dia terlahir dari seorang selir, bukan dari permaisuri utama, nasibnya jadi sangat berbeda. Dia nggak diakui, dia asingkan dari kemewahan keraton, dan akhirnya dibesarkan di kerasnya alam pegunungan Bangkalan. Disitulah, jauh dari intrik elit istana, dia menyatu dengan kerasnya kehidupan rakyat biasa. Dan yang paling penting, di lingkungan pegunungan inilah, dia digembleng dan menguasai apa yang disebut ilmu kanuragan, semacam kesaktian dan bela diri tingkat tinggi yang nantinya bakal ngubah sejarah Madura selamanya. Nah, karena dia tumbuh besar bareng masyarakat biasa, Kelesap melihat langsung realitas pahit di lapangan. Waktu itu kondisinya benar-benar parah. Monopoli ekonomi VOC itu ibarat mencekik leher rakyat. Ditambah lagi kebijakan penguasa lokal yang sering banget gak peduli sama warganya sendiri. Rakyat Madura hidup dalam tekanan yang luar biasa berat. Mereka benar-benar butuh sosok pahlawan. Butuh orang yang ngerti penderitaan mereka. Dan, yang paling penting, punya keberanian untuk melawan balik. Dan ini yang bikin sejarah itu selalu menarik ya. Seringkali ada dua lensa yang berlawanan. Di mata VOC dan elit keraton, Kelesap ini dicap sebagai ancaman mutlak, pemberontak kelas kakap yang bisa menghancurkan stabilitas kekuasaan mereka. Tapi, coba lihat dari kacamata rakyat jelata yang tertindas. Wah, beda jauh. Buat mereka, dia itu penyelamat, pahlawan, simbol perlawanan sejati. Statusnya sebagai orang buangan istana justru jadi nilai plus, ngasih dia legitimasi mutlak karena rakyat merasa senasib dan sepenanggungan dengannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling epik. Ngomongin legenda Nusantara abad ke-18, nggak seru rasanya kalau nggak bahas sisi mistisnya kan? Berdasarkan cerita rakyat dan babat tanah Madura, Kelesap itu nggak cuma jago taktik perang biasa. Dia konon punya berbagai karomah atau keajaiban, dan menguasai ilmu hitam maupun putih yang luar biasa kuat. Inilah alasan kenapa sosoknya begitu ditakuti musuh di medan perang, sekaligus dipuja bak dewa sama para pengikutnya. Pusaka yang haus akan darah musuhnya. Coba deh, posisikan diri Anda sebagai prajurit kolonial waktu itu, berdiri di medan perang yang berdebu, dan Anda dengar desas-desus mengerikan ini dihembuskan oleh angin. Bayangin ngerinya berhadapan dengan senjata yang seolah-olah hidup, punya kehendak sendiri, dan gak pernah kenyang memangsa musuh-musuh Kelesap. Nah, apa sebenarnya wujud dari senjata ini? Namanya Kris Koduk. Sebuah pusaka legendaris yang konon katanya nih bisa menjilat darah musuhnya sendiri. Gila kan? Cerita ini dengan cepat menyebar dan langsung ngebangun aura ketidakmampuan untuk dikalahkan di sekitar Kelesap dan pasukannya. Di balik mitosnya, ini adalah senjata psikologis yang sangat nyata. Buat pengikutnya, ini semacam doping keberanian yang luar biasa. Tapi buat musuhnya, wah itu udah nebar teror berdarah bahkan sebelum pedang ditarik dari sarungnya. Jadi, dengan dukungan massa yang membludak, penguasaan ilmu kanuragan dan senjata mistis tadi, Kelesap nggak cuma duduk diam di pegunungan, dia mulai bergerak. Dan pergerakan akar rumput ini bergulir cepat banget, menjelma jadi kampanye militer raksasa yang super agresif dan menyapu bersih nyaris seluruh daratan Madura. Dia ini ahli strategi yang pinter banget baca momentum. Dia nyerang pas VOC lagi goyah. Kita lihat efek dominonya yang super cepat ya. Di awal tahun 1749, pasukannya sukses ngerebut Sumenep. Nggak pakai lama, pertengahan 1749 mereka gerak ke barat dan naklukin Pamekasan. Puncaknya, tahun 1750, saat momentum lagi di atas angin, mereka meluncurkan serangan mematikan langsung menuju jantung pertahanan musuh di pusat kekuasaan Bangkalan. Serangan beruntun ini benar-benar bikin VOC panik total, kelimpungan. Dampak dari pemberontakan ini benar-benar gak main-main. Ini bukan sekedar kerusuhan lokal biasa.
Kelesap berhasil ngumpulin rakyat biasa jadi pasukan tempur dalam jumlah yang tak terbayangkan. Dia secara harfiah mengguncang fondasi dominasi VOC di Madura dan bikin dinasti Cakraningrat ketar-ketir. Sejarah mencatat ini sebagai pergolakan paling besar di era itu. Dia nyaris banget, bener-bener tinggal selangkah lagi untuk meruntuhkan seluruh struktur kekuasaan kolonial di sana. Tapi ya, seperti kebanyakan kisah epik tentang pahlawan tragis, puncak kejayaan itu justru sering ngundang badai yang paling besar. Begitu Kelesap dan pasukannya tiba di Bangkalan, mereka harus berhadapan dengan kenyataan dari apa yang udah mereka bangkitkan. Kita sekarang masuk ke klimaks yang emosional dan tragis dari perjalanan sang anak buangan ini. Ngerasa terpojok dan panik bakal kehilangan segalanya, VOC dan pasukan keraton akhirnya mengesampingkan ego mereka dan bersatu padu. Mereka ngerahin seluruh sisa kekuatan tempur untuk meluncurkan serangan balik gabungan secara besar-besaran. Meskipun pasukan Kelesap punya semangat tempur yang mendidih dan didukung aura mistis yang kuat, sayangnya mereka harus nabrak tembok mesin perang kolonial yang kapasitasnya jauh di atas mereka. Sang pahlawan akhirnya tersudut masuk ke dalam pertempuran defensif yang benar-benar sengit, berdarah, dan mati-matian. Dan di medan pertempuran Bangkalan itulah perjuangan fisik Kelesap berakhir tragis. Dia gugur di tengah desingan pertempuran. Tapi tolong digarisbawahi bagian ini. Kematian fisiknya sama sekali bukan sebuah kegagalan. Kematiannya justru menyegal statusnya selamanya. Buat kompeni Belanda, okelah, dia mati sebagai pemberontak. Tapi buat masyarakat Madura, momen kejatuhannya justru jadi momen di mana dia bertransformasi menjadi pahlawan rakyat abadi. Sebuah simbol keberanian yang kisahnya terus diwariskan turun-temurun sampai detik ini. Kisah ini nyisain satu pertanyaan besar buat kita semua. Kita sering dengar pepatah, sejarah selalu ditulis oleh para pemenang, kan? Di arsip resmi VOC, nama Kelesepuk mungkin cuma dicap buruk dan tercoreng. Tapi di hati sanubari rakyat Madura, legendanya hidup dan bernapas, jauh melampaui umur imperium yang dulu menindasnya. Terima kasih ikut bergabung dalam pembahasan sejarah yang luar biasa ini. Teruslah bertanya, teruslah menggali cerita di balik sejarah, dan sampai jumpa di penjelajahan materi kita selanjutnya.